Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi munshil khalqi min adami
Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa 'ada 'alaina bi barakatihi, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sedaya tasih diparingi Gusti Allah ridhonipun, tasih diparingi Allah maunahipun, pertolonganipun. Kita tasih diparingi Gusti Allah rahmatipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga wonten kesempatan siang injing masuk siang punika kita saged istiqomah nglakoni nglampahi pengaosan utawa kajian wonten dinten punika. Sapunika niki Gusti Allah niku sangat ngapunten, saking bungai sehingga kok mau niku kok akhire berjalan dilara sampun menangi di pertengahan fase ketika bulan Ramadan niku Gusti Allah niku sangat bahagia dumateng umatipun Kanjeng Nabi Muhammad. Dene menapa sing ngamalaken dawuhipun ulama, sik wonten bulan Ramadan pertengahan punika niku dipengken memperbanyak atau mengadah-ngadahaken wawasan Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Niku diwaos kata-kata. Karena nipun walaupun hadis itu dhaif, tapi kalau dibuat amalul afdholiyah, dibuat keutamaan dalam segi amal itu mboten apa-apa. Sehingga Abu Yasin Muhammad itu sering dawuh mengken sangi-sanginipun ketika di tanggal 11 sampai tanggal 20 Ramadan niku ingin memperbanyak maos Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Mugi-mugi sedaya kita lampahi wonten Ramadan niku sedaya amal kita dipun trima dening Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sedaya niku dados umatipun Kanjeng Nabi ingkang dapat ridhonipun Allah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Mau kemawon niku kita sing penting dapat ridhone Gusti Allah. Sehingga kok dapat ridhone Gusti Allah niku pasti dan Al-Qur'an niku la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita sedaya niku dados saged dados yang ingkang takwa, nipun kita setunggalipun kita niku dapat ridhonipun Gusti Allah. Para ibu-ibu ingkang kawula hormati, melanjutaken pengaosan kajian pada hari punika, kita lanjutaken bab mandi. Monggo dibuka di bab mandi. Mandi niku sesuatu yang diwajibkan bagi sinten? Hadas niku wonten hadas besar, nanti wonten hadas kecil. Kalau fikih dinamakan hadasul akbar, kali hadasul asghar. Jadi ono hadas besar, wonten hadas kecil. Kok tiyang niku kok hadas asghar, hadas kecil napa ingkang dilampahi? Hadas keterangan kemarin nggih. Tapi kalau tiyang punika niku kok hadas besar, mengeluarkan niku hadasnya adalah termasuk kategori hadas besar, maka kewajiban ingkang dilampahi niku napa? Nah, sehingga kita bahas hari ini sesuatu yang pokok. Sehingga kalau mandi ini pun kok boten sah, mandi itu boten sempurna, otomatis wudune itu boten sempurna. Wudune boten sempurna, otomatis sholatnya boten. Nah, ini butuh hati-hati. Mandi sekedar mandi, tapi wonten tata. Sehingga kalau kita panjenengan sedoyan itu yang makalah itu disebutkan bahwa mandi dalam segi bahasa itu mengalirkan air kepada sesuatu tanpa baik itu wonten niat atau bohong. Para ibu
Bedanya kalau dalam segi bahasa, dalam segi lughat atau segi bahasanya, bahwa mandi itu mengalirkan air kepada sesuatu. Tapi kalau nanti yang dilihat mengalirkan air kepada sesuatu, niku boleh sesuatu itu bentuk badan atau tidak. Sawa'un kana badan amrah atau terbaju. Badan itu otomatis dari kepala sampai kaki. Kalau panjenengan, gampangan ingat, isu-isu pai awan-awan panas dalam keadaan kosong, panas bingung, itu dilakukan apa? Mandi. Dilsor bayi, terakhir. Dan itu jenisnya apa? Ramat. Panas kan jadi ngatur zaman ini. Kebiuran. Nah kebiuran itu kalau dalam segi bahasa berarti juga dikategorikan sebagai Mandi. Oke. Si penting itu orang sayuran rumah mengalirkan apa? Air. Kalau dengan contoh awal, kalau jadikan basuh muka, kemudian cuma muka tak ini basuh, jadikan apa nih? Raut. Nah raut ini kalau dilihat dalam segi bahasa, ini pun juga dikategorikan Mandi. Oke. Nah, kalau nanti itu tanpa niat, tapi kalau mengalirkan air, kemudian wonten niat. Contohnya pun, jenengan kemudian basuh muka, basuh tangan, basuh rambut, basuh kaki, ini dinamakan apa? Wudu. Oke. Kalau wudu secara istilah adalah min a'dha'il maksusoh. Tapi kalau dalam mengalirkan air itu dinamakan Mandi. Oke. Nah, nonton itu kados dengan mawon. Resik-resik tangan. Yang medal ketok putih tangan ini satu besi, kosong. Muka itu kosong. Itu jenenge apa? Jenengan medal disabuni raine ambek tangan itu jenenge apa? Cuci muka tahu. Dan itu kalau dari segi bahasa itu dikategorikan sebagai apa? Mandi. Oke. Jadi umum mawon, pokoknya mengalirkan sesuatu. Itu kalau bentuk ibadah. Wonten sepeda dengan beda penceling. Penceling apa? Kinclong. Beda atau kinclong ada di seproti yang beda apa? Ya airnya itu dinamakan apa? Mandi. Mandi. Akhirnya wong desa niku ngarani nyuci mandi apa? Ngedusi. Sepeda itu didusi kaya wong. Bener kan Jawa niku, tapi ngedusi mandi dalam segi bahasa. Wonten malih ngedusi sapi ini utawa fungsinya itu apa? Itu diapa? Niku dinamakan sebagai mandi dalam segi bahasa. Jadi mengalirkan sesuatu apa mau? Pembelaannya dengan itu mobil arisan. Arisan memang itu dari titik zaman itu. Pulang di Bekasi kayak gitu. Akhirnya dinamakan apa kan? Mandi. Ngedusi mau. Oke. Berarti kalau mengalirkan sesuatu apa mawon, itu kok mengalir sayuran itu mengalir air. Itu kalau dari segi bahasa dinamakan apa mandi. Oke. Tapi kalau dari segi istilah adalah mengalirkan sesuatu dengan niat tertentu. Tanpa ada niat maka nggak boleh. Walaupun itu mandubah atau nanti sunnah. Kalau kita panjenengan itu termakalah, berarti salah adalah mengalirkan air pada seluruh tubuh dengan niat tertentu. Jadi mengalirkan air dengan badan. Tak boleh mobil dengan masuk air sepeda anyar, PTA itu anyar. Apa jenengan ini? Waduh sih. Ini kok diniati disarai, niat ingsun, betul sih. Betul selain Allah. Menurut itu kalau dilihat dari segi istilah mandi, buatan sah. Berarti mengalirkan kepada anggota sesuatu dengan niat tertentu. Nanti niatnya bukan niat mandi hadas, saat mandi kurujul mani, mandi jinah, untuk mandi head, mandi nifas, mandi di atas sampai sini. Tapi itu kalau wajib, kalau ini mandubah, kadosipun dengan itu dengan Jumat. Kalau kesunnahan muakkadah
yang ada tuntutan yang sangat keras oleh syariat itu bagi laki-laki. Jadi ini wong lanang itu badhe mandi, badhe Jumatan, niku ada kesunahan untuk mandi. Mandi. Niat ingsun mandi dina Jumat. dan itu ada kesunahan mandi. Jadi itu istilah dalam mandi secara istilah. Atau ngeten, mandi Jumat itu kalau Syafi'iyah niku mboten terkhusus wong sing budal nang Jumatan mawon. Jenengan sedaya boleh. Kados panjenengan sedaya ngeten iki dilalah kepengin apa? Oleh barokah dina Jumat. Niku wonten fadilah niku ada kesunahan untuk mandi. Walaupun niku mboten nglampahi salat. Berarti isu ngeten iki ketika kulul fajri baru awan-awan kosong tak dari buruk mandi niat itu dina. Iku sampun asal kesunahan apa? Barokah dina. Oke. Otor ya bisa. Mandi dilaraskan dulu. Mak niatin apa? Mandi Idul Fitri. Kula ini pernah ingat satu hikayat 5. Kalau kemarin wudu, niki wonten dosa-dosa sing kita lampahi, sing berupane dosa bilqol biati. Ini soal pengatur sing ngoten atau bilisan rasa-rasa kemarin aduh coba pasut atau sore pokoknya bentuk bilisan ngomong-ngomong borok dicuci prank fungsi namanya mungkin bilisan atau itu satu itu sakit di kata Habib Al-Qadir niku angsal diniati ketika mandi ketika mandi sunat diniati nopo-nopo dosa ingkang awak itu saged diical saged diampuni oleh Gusti. Niku Habib Al-Qadir ketika kita dakwah agama biasa langsung. Kemudian yang paling penting dalam istilah mandi itu mandi yang paling dititik yang paling ikhtiar buat kita itu bagi perempuan niku mandi mandi raga dan mandi isi mandi sekarang mandi ini itu kemarin diceritain jadi itu sih kau atau tidak dengan mandi sunnah menurut ini ku furu jumani itu saya dimutlak melihat itu tapi kados dengan kados dengan nifas kados dengan iradah ini ku orang tertentu diri orang takyib biasa dalam masalah mandi nanti saya jelaskan tentang masalah selanjutnya perkara yang mewajibkan mandi perkara-perkara yang mewajibkan mandi itu wonten dua istilah wonten istilah setunggal itu diberlakukan kepada laki-laki dan perempuan wonten dikhususkan cuma bagi perempuan karena ini rukso wonten yang terkhusus mandi buat laki-laki wonten tapi ono mandi yang khusus bagi perempuan akhirnya kayaknya tentu kamu syariat itu masih kewajiban mandi itu membedakan antara laki-laki dan perempuan yang paling dominan yang paling banyak adalah perempuan akhirnya orang wedok itu senang apa? Senang habis sekolah tanggal minggu katus gak masalah tapi orang wedok wah sejam gak habis loh kalau kan kafe dan itu kira-kira dari dia perlu pernah menemukan kita berarti wong wedok niku kenapa kok sampai ada seneng mandi permen adus keringetan pipi gak didusi mboten penak ya apa mani badhe medal ka adus sing ngalah-ngalah lho lumrah nyutak diri wong adus itu 5 menit 10 menit oh aku shopping ngono lagi yo insyaallah dosa kan jam Maksudnya kenapa? Karena ada kewajiban tertentu bagi perempuan. Akhirnya kewajiban itu akhirnya ada di perempuan senang ngomong senang itu luar biasa ini kait sadar ini. Sehingga dalam potensi ini kalau perempuan nanti itu dibagi dua, ada yang bagi laki-laki dan perempuan, ada yang khusus bagi perempuan sendiri. Contohnya pun kalau nanti itu diberlakukan bagi laki-laki dan perempuan, yang pertama adalah furujul mani atau inzalul mani. Inzal itu mani air furuj metu. Kalau laki-laki furujul mani niku wonten ihtilam. Ihtilam niku napa?
Mimpi basah. menerima pemain istimewa atau disebut gambaran. Gambar istimewa ini kan. Betul kami juga. Orang ini juga, kok pokok itu, kok toan itu, fungsi-fungsi paling laku itu istimewa. Istimewa itu apa kita salah di sini? Kan jeding-jeding dilarang satu ringkat itu ribu. Ribu apa sih istilah itu pun? Nah, kalau tadi kita sebut digambarkan. Wonten itu ada kewajiban mandi. Kalau laki-laki batasnya muhadinya itu adalah inzal atau khurus itu adalah dhahiru hasyafah. Berarti kalau laki-laki kamu kan bisa dibayangkan ini kita laki-laki dong ada hasyafah al-fitan selain orang ini kok medal mani kok belum ada keluar netes salah satunya buatan kewajiban. Lima itu ditarik lagi kita dari mana? Itu buatan kewajiban. Sing wajib bagi laki-laki mandi adalah khurus. Khurus itu medal sudah kelu. Khurus itu laki-laki. Pun bisa dibahas. Sekarang bahas perempuan. Khurus mandi zalim mandi itu itu ada dua konsekuensi. Ada dua perhitungan ulama. Bidani tayi ambek ikan itu beda. Ikan itu apa? Ikan itu apa? Perawan. Berarti ikan itu apa? Perawan. Tayi itu apa? Tayi itu apa tayi? Ron? Wis pernah ngelakoni ngono nggih. Lah sik ikan itu kalau keluar mandi secara fikih dihukumi itu adalah dohirul farji atau dohirul fitan. Berarti metu kalau perempuan nih, bagi yang ikan itu orang furujul mani inzalul mani bagi perempuan yang bisa dihukumi kewajiban mandi itu adalah ketika mandi itu sampai keluar terus mandi keluar apa? Bagian farji perempuan atau bagian kita ini perempuan itu bagi perempuan yang perawan atau bidan. Tapi kalau perempuan yang tayyib itu apa? Tayyib itu jada itu istilahnya apa pernah kali pembuatan? Sudah pernah. Kalau tayyib itu betul harus nikah boleh. Dereng nikah tapi ini pun namanya tayyib. Nah dalam kondisi seperti ini tayyib itu kalau khurujul mani atau inzalul mani itu adalah di tempat istinja. Batas tempat istinja. Tempat istinja dengan wedor itu bagian istinja itu tinggi sih. Kalau gitu sakit namanya dengan bagian istinja yang wedor itu kan tengah-tengah nih. Barang itu tidak tahu apa istilahnya itu Allah. Kalau bahasa itu nafidon kalau bahasa tertentu itu mereka samurin. Berarti tengah-tengah ini wedor itu ya. Itu dirapakan. Itu kalau sudah batas seperti itu bagi tayyib sudah disilakan khurujul mani atau inzalul mani itu bagi tayyib. Bagi wong sing boten perawan. Itu harus dibedakan. Tidak harus kalau perempuan bagi yang perawan itu harus orangnya dohir mani itu sudah wujud kan jawabannya apa? Jawabannya fitan, jawabannya hasyafai apa? Dan jawabannya farjini perempuan. Mestinya top netes sama dengan laki. Itu sering lawas dan kita. Sehingga banyak sekali perempuan itu bangun Semarang. Mewedok ini. Kita nanti uang semis buat ini jebol. Ada salingnya dan orang kurus ini. Ketika hasyafai laki-laki itu sudah dikurus. Perempuan itu beda laki-laki. Tak boleh perempuan itu belum sakit lu dulu oleh keluar mandi. Itu jual. Orang namanya khurujul mani ini perempuan itu ketika Allah ketika kita ketemunya dua kita. Lalu sakit perempuan di dalam menang-menang di dalam apa? Medal tujuan ini iltiqo. Iltiqo ini berapa? Berdoa. Nama jadinya itu istilah zaman saat ini geden. Gimana nih? Itu baru ketemu. Sabu dari ngotot itu iltiqo. Iltiqo berarti khurus. Nah bagi tayyib kamu tadi
bagi yang buatan perawan itu iltikoknya, furujnya itu batasnya yang paling gampang kita ini adalah ketika hasyafahnya harwani jenengan, suami jenengan itu pun dipendek sudah dibacakan kok dilalah orang kami rasa kok orang bau nih seperti definisi mari kemarin berarti itu sudah ada kewajiban mandi walaupun itu dari keluar bahwa farjin itu dari keluar berarti bukan dengan sudah ada kewajiban mandi. Tapi kok kemarin aja tunggu sampai onorin dohir itu apa? Pegang. Terus kalau kita menjabarkan, terus kita enggak. Kalau bingung dia. Mulai tak bingung lagi habis repot gitu. Nafidun itu pikir tak semua nafidun. Kebetulan menunggunya dulu. Menapa dulu istilah. Ini bagi perempuan itu yang pertama adalah inzal atau furjuman. Yang kedua dalam masalah ini adalah iltiqa'u fitanaini. Iltiqa'u fitanaini itu adalah bertemunya laki-laki dan perempuan dalam masalah apa? Iltiqa'u fitanaini ketemu nih perempuan dan laki-laki ngedete wong lanang wedok tapi dalam segi nah, betul ya. Iltiqa hasyafah loro fitan loro itu dinamakan ditemukan. Ngeten. Iltiqa iki walaupun boten furujul mani itu sudah ada kewajiban. Cuma awalnya iltiqa itu dukul. Dukul itu melbono, memasukkan. Contohnya kadang kalau secara fikih itu dalam laki-laki yang ada kewajiban itu ada dua istilah. Ono istilah fitan itu diistilahkan seperti ono hasyafai. Kamu tentu kalau gambarnya hasyafah itu helm loh. Gambar hasyafah itu helm. Helm itu apa? Helm itu helm itu ya. Kalau dakar itu keseluruhan, antara hasyafah dan itu namanya dakar. Sehingga dalam potensi seperti ini, seseorang yang bisa ada kewajiban mandi bagi laki-laki itu adalah ketika hasyafah laki-laki sudah berpegang dengan perempuan. Hasyafah itu, bukan dilbono standar. Walaupun cuma ngicipi tok, dilbono tok itu dia ngaku itu sudah ada kewajiban mandi bagi laki. Oke. Kemudian, sebelum kali, bagaimana posisi dalam perempuan? Apakah susah juru-juru nih kan itu? Perempuan itu cuma orangnya yang ngamu kita nih orang lanang. Apa sih istilah itu? Nggak tahu loh, awal. Oke, ini kok mau dilebon atau itu? Masih batasnya tadi kalau hatinya batasnya bagi perempuan. Kok ini pun dilebarkan ke kampung dan berarti perempuan itu sudah adanya kewajiban mandi. Walaupun hasyafah dari sana. Seperti yang kita jabatan nomor 5. Mandi. Seperti tahu ya. Ini kita tinggal kita. Kita tinggal kita. Tapi sih paling penting dalam perempuan ini perspektif perempuan dalam politik COVID sing paling penting itu kalau perempuan yang merasakan sesuatu apa itu bentuk benda atau sesuatu yang dimasukkan itu hilang. Namun demikian kadang-kadang ngomong kan bujur itu kayak benar kalau bahasanya bangun itu kayak intisar apa nih istilah intisar? Ada benar. Nah ini syaratnya kata Bang Melu itu syarat. Nah kok orang warga itu syarat lama itu kan butuh adanya asupan rohani. Nah maka itu dilalah kok jadinya lebih nanti khilaf ulama. Paham ya? Itu khilaf ulama. Kok foto dalam proses ini wajib mandi atau ada tidak? Kalau derek Imam Nawawi dan banding Nawawi dan di hadis ya. Kamu tadi itu wajib. Tapi kalau Imam Romli, Imam Rafi'i, kamu tadi itu bukan wajib. Nah, tapi yang mutabar itu yang banyak dikasihkan oleh ulama yang disepakati itu adalah adanya kewajiban mandi untuk ikhtiar. Paham ya? Nah, terus betul. Kemudian yang terakhir, yang wajib laki-laki dan perempuan adalah wafat meninggal.
Irtiqal khitana ini adanya kewajiban mandi buat adalah hayyun, orang yang dalam posisi hidup. Tapi kalau dalam posisi perempuan atau laki-laki sudah meninggal, maka tidak ada kewajiban untuk apa? Mandi. Contohnya orang lagi mati wayu gitu, wayu dibusi. Dilarang bujuni ini pengen pemisahan terakhir. Pengen pemisahan terakhir akhirnya nopo. Semua itu ini dapatkan asli ini dukul ini. Disenggamain di nopo. Ketika nak dosengan tadi busi wajib mandi itu sih nopo. Suaminya yang hidup. Dan meninggal itu misal tidak ada kewajiban untuk kewajiban mandi. Berarti kewajiban mandi itu adalah bagi hayyun. Dikoyiti malih oleh Imam Ibnu Hajar al-hayyun al-makhluqu al-insaniyun. Wong apa hidup sing didadekno Gusti Allah sing rupa ning manungsa. Contohnya kewan. Jangan bentuk dia. Ini ada. Jangan ageng kok kemudian bersenggama dengan manusia. Contoh mau. Ben fikih kan nyata lagi bahasa ini. Hari ngoten dilalah teman-teman senggama dilalah dari dan semua wajib mandi jalan itu. Nah nanti jika itu berarti hayyun itu makhlukun al-insaniyun. Yang berakal gitu. Kalau dalam kitab hadis itu al-aqlun al-aqliyun al-insaniyun. Tapi sing mutabar Ibnu Hajar al-hayyu al-makhluqu al-insaniyun. Jadi menungso wong hidup sing rupa makhluk yang jenisnya manusia. Oke. Ngoten iki. Wajib mandi itu namanya manusia. Si nomor 3 itu wafat. Orang yang meninggal. Orang yang meninggal dalam posisi ini itu adalah ketika rohnya itu sudah lepas dari jasadnya. Ketika Gusti Allah itu kok dilarang di mana tenggorokan. Mereka harus ada betul. Mereka mau cadel, tapi mereka ini kasih wonten apa sih? Dari derek ada kewajiban untuk dimandikan. Tetapi dalam masalah seperti ini, kalau sudah lotok dan ubun-ubun, biasanya itu kan mempercepat memandikan mayat, tahizul mayat, merawat mayat itu sunnah. Biasanya kalau daerah, aku langsung ketok lagi langsung drawana itu sih. Dan aku tak izin aku ngetok nasi. Mereka ngetok air pilih bukan ngetok nasi. Biasanya yang kita nonton sing orang adat daerah Sumatera itu mayoritas nonton. Jadi biasanya itu sudah berarti itu wafat atau dibersih, mari bersih kan bersih. Akhirnya mau tak izin dengan mau. Khusus yang seri baju ini saya wafat dalam keadaan yang tak bersih. Ketika sampai untuk ubun-ubun, maksudnya bukan nafas, tapi koyo ini jangan anak-anak dia, itu biasa ini. Nah, ini kalau dalam fase seperti itu, buatan itu musakirin, belum tetepan sudah tidak ada ketetapan dalam kehidupan. Berarti itu sudah dukung orang yang meninggal. Dalam posisi seperti ini kok dimandikan, boleh. Tapi kalau dalam masalah begini, dalam masalah kepala kok orang nafas dan lain-lain, itu berarti belum dipastikan orang tersebut dalam keadaan meninggal. Oke, nah itu posisi dalam keadaan orang yang meninggal. Tapi nggak mudah. Wong sing busur itu sunnah. Kadang-kadang mensunahkan. Memandikan mayat itu wajib untuk apa? Mandi. Tapi sekarang Syafi'iyah memandikan mayat, orang yang memandikan mayat itu hukumnya sunnah untuk mandi. Oke. Belum pernah ditakoi ini ya dalam masalah ikhraj mani atau izal mani. Pak, mani itu suci. Gimana? Kalau mani itu najis, sampai sedang ini loh. Najis. Kita itu dijadikan mani itu suci. Tapi kenapa? Kok kencing itu kita sepakati itu najis? Gimana? Kencing itu najis banget. Baul, apa jadi kalau itu apa? Nah, waktu kotoran belakang itu deh, itu najis. Tapi tidak ada kewajiban mandi untuk nadofahnya. Tapi cuma dibersihkan loh, dicewoi kami sih ya betul. Singkoe dia dicewoi. Tapi kenapa mandi, kewajiban atau izal mandi? Ini kok tidak ada kewajiban cuma apa?
dibersihkan istidak harus dasar. Tapi kenapa kok sampai dikongkon untuk mandi? Fakih itu sebabnya logika itu benar sakit. Akhirnya penelitian istiqro itu meneliti tadi. Ternyata kesepakatan ulama itu 2 juta sel-sel nang kene. Kalau ketika ikhrajul mani itu merasa lemas, tidak ada tenaga. Ketika niku kok diistinjai mawon, cuma dicewoki mawon, terus ngoten. Niku segar itu mboten enten. Mboten. Nah, ben fikih niku mbahas kok lapo kok dikon adus, ben kembali malih. Semangat napa niku? Daya semangat kehidupan oleh gamangan itu. Disuruh sakit niku. Niku tadi aku saya ngatus. Kok dijawab itu kenapa enggak ngerti kok kan gitu. Ketika nantinya baul, cak terus itu namun cukup istiqah karena masih ngomongin koyo itu tambah seneng apa teman? Tambah plong. Tapi kalau dalam masalah ikhrajul mani atau inzalul mani itu adalah 2000 sel milik itu rasa lemes. Akhirnya pengelangan itu kok ikhrajul mani itu masih kuatan momentum. Momentum itu masih bertahan. Masuk beberapa orang mengalahkan sampai kurang setulur ya begini. Mana ala rojul itu kok berjimat itu pasti. Kok ada bojone kok turun. Oh jadi senang dicari ulama. Apa? Bisa harus ulama sama. Mau terlihat kan nama rojul itu. Mengalahkan ini bisa bangun itu kilo. Akhirnya didapatkan sunai dimasukin apa sunai? Sunai itu dulu ya. Ada terus ya. Tapi perempuan buat apa sih? Perkasa kan lagi. Kuat lawan itu. Nah, itu diteli. Kok orang ilat ngomong tak kok yang apa kok gak gini? Karena alasan itu. Alasannya karena dalam masalah sel-sel dalam tubuh 2000 dan 2 juta sel itu kata lemas. Apa itu produksi itu sudah hilang. Akhirnya segerman dan diapakan? Mandi. Sekarang pertanyaannya tadi. Apa? Samponan itu apa sebenarnya? Sampo. Betul. Pergi besok kan ini. Sampoan nggak semua nggak tadi kan itu. Lalu apa sih nggak ya? Kayak mewajibkan sampo. Itu terus perkara sing wajib no kan, mandi. Ternyata sampo itu buat. Tapi sebagai wasilah atau sebagai wasilah yang ikhtiar apa? Muslim. Dia memiliki boleh. Kalau rambut ini kok gak di ono sebenarnya bingung kok cuma gitu tok. Arep ketok segere ngoten. Apa maneh saiki logikane ape ngosoki rambut ben ketok saraf-saraf karo seger. Niki ngene tok. Kan aneh ngoten ya. Lah akhire wong Jawa iku api dikongkon apa? Sampona. Iki kan sampona ben dilarang dari napa? Seger ya resik rambut itu sama jenengan gak sampun akhirnya kita tak dibutuhin apa tapi kan aneh gitu nah menurut alasan ini kenapa kok orang Jawa terutama Indonesia dan mayoritas kayak Jawa itu mengajukan untuk nopo mandi ketika itu menggunakan sampo ketika seger ketika fresh jadi itu yang bagi laki-laki dan perempuan kalau bagi perempuan nanti yang pertama itu head darah, head ono head, wis mampet berarti ada kewajiban untuk mandi. Kemudian head kita bahas seperti kemarin itu. Yang paling penting dalam masalah head itu mandek ke. Contoh jenengan tanggal hari 8 sudah mandek. Lahir itu bol sama 10 mandek. Rolas itu. Oh cuma harus mandi boleh. Berarti itu head dereng sempurna di teknis sampai 15 hari. Kalau sampai 15 hari mandi kewajiban mandi. Niatnya dalam mandi haid itu boleh diganti nawaitul husra li rafil hadasil akbar acara. Utawa nawaitul husra lil haidi lillahi ta'ala boleh. Kalau tidak boleh boleh pentaklinan. Cuma nawaitul husra lillahi ta'ala. Ini semua tentang masalah haid. Kalau mandi yang salah. Kalau disebut mandi, kalau kita yang tulis bau orang yang meninggal itu boleh. Tapi bagi perempuan letaknya niat itu wajib.
mentak ini boleh dirofil hadas. Ini dirofil hadasil akbar. Nawaitul husna dirofil hadasil akbari lillahi itu boleh. Atau nawaitul husna lil haidi atau lil nifasi atau lil wiladah itu boleh. Jika boleh itu nawaitul husna terakhir. Atau nawaitul husna dirofil hadas tak boleh rasa. Gitu. Jadi kalau mau sedikit itu sebenarnya. Tapi khilaf niat ini sebagai nomor. Si mutabarok itu si paling penting mentakyin itu menentukan nomor si majikan itu. Kemudian yang kedua nifas. Nifas itu darah itu keluar ketika nomor. Nifas ketika melahirkan. Nah, tasnya nifas itu tidak. Minimal. Satu tetes. Satu tetes. Serot. Minimal itu apa? Satu tetes. Sedikit. Serotan. Kami. Serotan itu. Beringotan. Boleh pimpinan. 40. Akmalnya berapa? 60. 60. Itu wong sing nifas. Berarti wong nifas itu darah si mani melahirkan. Logikanya ngeten. Berarti darah yang dibawa oleh orang yang melahirkan itu koyo-koyo harus sunat apa? Sunat fajr perempuan. Tapi ngapunten, saat itu teknologi luar biasa. Sesar ini. Tetap keluar. Keluar dulu. Iya, tetap keluar. Nah, itu ternyata dalam bahasa saya wong sesar. Sesar itu kan kurus ya. Sebenarnya kurus itu lewat fajr perempuan. Tapi kalau orang sesar itu istilahnya apa sana? Operasi apa? Sesar. Operasi sana tadi udah. Operasi tadi kan di pendokteran ya. Nah, betul nih. Ya, satu garis kok. Satu garis. Ayo berdokter. Lagi. Itu kan kita beri. Boleh. Ya. Asik. Agak gagah. Biasanya nifas itu darah yang beriringan ketika badannya maulud anak yang dilahirkan bayi itu sudah dikeluarkan. Baru mantu nopo, mantu nifas. Nah batasnya dalam orang seperti wajiban mandi, kok mantu sakral, seperti darah nifas maka wajib mandi. Beda dengan head. Kalau head itu menunggu nanti boleh berapa? 7 atau 8 dan dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu masih tertulis di notok nomor hari kedua kamu tertulis ini tidak ada kewajiban mandi. Tapi kalau bagi orang nifas itu khilaf ulama, perbedaan ulama kok metulis di pasir rosak serotan kok itu ditunggu. Serotan itu apa sih istilahnya? Sak keluaran itu dia, sak tetes nanti itu ditunggu sampai bisa itu sak jam. Kok dalam waktu sak jam itu benar-benar tidak keluar kembali, maka sudah ada kewajiban mandi. Nah, dalam masalah ini fikih dikembangkan. Kalau nanti nifasi mandinya dalam contohnya orang yang cerita kalau lebih tetes lalu itu kan ada langsung mandi, ada enggak? Nah, dalam posisi sisa itu kan wonten keadaannya tadi. Tak boleh mandi. Jadi piye masuk ke sini. Nah, dalam hadis itu baru muqtadir itu gak kaprahe ada di wong itu lho. Nah, baru muqtadir niku sing nomor pendapat sing nomor kali niku mboten kewajiban mandi, tapi diganti dengan tayammum. Itu di hadis ya. Nggih. Lalu sakjane tadi tetesan tentu. Tapi kok sampai kan boleh 40 hari sekarang ini enggak usah, maka ada kewajiban mandi. Itu nifas. Kalau wiladah itu darah nopo? Paulo itu darah. Gimana? Nah, mutadil wiladah itu harus boleh mandi. Tetapi kan tapi kalau wiladah dosis sama itu loh. Darah pripun? Mutadile kan keluarnya namanya vaksin. Ya. Nah kemudian kalau sisa operasi itu ini dari wilayah dari
wilada, adanya nifas kalau di sesar itu. Nggih. Sing mutabar, mesti sing utama. Kalau nanti wong sing operasi sesar kan wonten itu, ono sing nyarat. Iku enggak usah ono wilada. Itu usaha ngoten itu. Tapi kalau dilihat dalam fa'ala fa'ilun pekerjaan yang kados wonten itu lho, fa'ala fa'ilun alal mauludi, kalau bahasa Bajuri, itu wonten kewajiban mandi. Paham nggih? Mandi ini kan wilada itu kapan? Wajib mandi itu lagi itu kapan? Habis melahirkan kan belum. Sak badane nifas atau sak badane nifas? Nifas. Mboten sak badane. Jadi kan kita melahirkan setelah itu kan belum mandi wilada. Habis melahirkan langsung. Kok benar apa? Kok benar Gusti? Nifas. Berarti sak bagian wonten sing wonten ditayung mawon nggih. Kalau benar-benar operasinya sesar wonten lho. Kalau mewajibkan ono napa? Mandi. Cuma diganti bagian alih tayang. Kalau nanti sebetulnya umrah ya asuman. Kan nggih. Enggak pemain itu angel nggih. Ngeten, itu saya dengan sholat. Masuk malaikat lemas. Syariat itu enggak mempersulit dalam masalah hubungan dengan masalah hubungan. Kok sampai lemes gak mampu ngelakoni, cuma bisa boleh. Sing anjuran mutakibnya itu wajib untuk mandi. Tapi kalau tujuan benar gak mampu, baru mustaqim lebih, kok gak ada kemampuan untuk melakukannya, maka tidak ada anjuran untuk mandi. Tapi wajib mengodok nih. Waktu sampai dari pondok serah ini loh. Cuma dalam hati ya kan? Tak usah dirabah, seperti dalam itu berarti ada kewajiban mandi. Setelah kewajiban mandi ada kewajiban apa? Sholat. Nah, mandi dalam masalah wilada itu fauran itu apa? Sak nari sepertinya itu. Berarti dalam masalah seperti ini dengan kok di dalam apa istilahnya pun buatan masih ada kewajiban untuk melakukan sholat. Dan melakukan sholat maka harus dipo. Itu sing Syafi'iyah. Kalau main itu beda kali. Kalau Syafi'iyah ada kita adalah Syafi'iyah kita keterangan di bawah, tidak sesuai. Nanti bisa ditanyakan dalam masalah itu. Kemudian yang ketiga, fardu mandi, kewajiban mandi. Yang pertama ini orang niat seperti tadi. Kalau khurujul mani boleh nawaitul ghusla li rafil hadasil akbari lillahi ta'ala. Cukup. Kalau nanti urusannya dengan nifas, dengan wiladah, dengan haid, maka harus adanya taklid. Nawaitul ghusla li rafil hadasil akbar boleh, nawaitul ghusla lil haidi lil nifasil balaghi lillahi ta'ala. Itu paham nggih? Kalau wudu bedane muktaronan bifininya bersamaan dengan basuhnya itu adalah bagian akhlak, paham nggih? Berarti kalau wudu yang begitu kemarin. Tapi kalau mandi boleh akhlak, boleh asfal, boleh dari atas, boleh dari bawah. Kalau itu salah mandi. Contohnya pun jenengan niati awal basuh sekecil. Awal itu bisa. Itu bukan awal ya? Atau nanti dari apa? Dari atas. Itu bukan awal. Atau fi ausat pengirat ya. Ausat itu tengah-tengah beli. Awal itu bisa. Berapa hadasnya balik lagi? Yang terlebih nggak harus di atas atau khusus bawah atau atas atau boleh dari atas, boleh dari bawah, boleh dari tengah untuk mulainya. Tapi ingat kalau jenengan basuhan yang pertama itu dari niat, maka tidak dianggap. Amin. Dan harus bersama dengan niat. Contohnya kok jenengan basuh sirah, basuhnya tadi, tapi dari niat itu kok mandi lebih besar, maka itu dihukumi mandi nopo cuma kita orang itu. Maka sih dihitung ini boleh dianggap baru memiliki niat. Maka yang dihitung memiliki berarti memiliki dereng dibasuh, maka harus dibasuh kembali. Amin. Nah dalam masalah mandi itu beda dengan wudu. Psikologi cocok ini kan. Cek mandi
boleh rata-rata istafur. Mandi kan dipakai mana? Ini Betul. tapi wudhu bukan sami. Kalau gunakan air yang berebut, akhirnya wonten batas rasanya. Tapi kalau mandi kok contoh itu hajat, rata-rata orang menggunakan ini, ya segeri kocak impon, mandi segeri. Bahwa akhirnya kan belum berkata itu. Dan awal itu rata fresh harus makan. Rata isap ini gitu, tapi kok bisa kita no. Orang mana jadi itu warna, kita istilahnya bentuk masuk kering gitu. Nah itu kalau mandi, hati-hati. Yang paling sering itu dalam masalah apa ini? Shower. Jadi dengan mandi shower bukan? Shower itu dulu. Kita tak boleh kapati aja. Oke, betul nggak kapati aja. Dalam masa ini itu ngati-ngati bagian-bagian sih sempit-sempitan ini. Sempit-sempitan yang sempit-sempitan itu hadis-hadis akan itu dibasuh. Kadang begini, kalau nggak itu shower tuh ya. Kalau shower itu kan udah jeli kan? Udah ditafsir normal, udah dia apa? Diprinsipkan. Kayak nunggu di saat bersih macam ini. Tapi kalau nanti bentuknya hadisnya kan so enak. Tapi shower, akhirnya boleh nggak shower nanti? Boleh nggak jadi shower gimana? Shower itu nggak shower, rumah kalau nggak nyaman, tambah keringetan. Tapi boleh doang apa? Boleh enak ini. Jadi itu cara aku ketika menggunakan shower kan udah gitu. Jadi lihat kan sesuatu. Kemudian yang kedua, menghilangkan najis. Kalau najisnya itu adalah najis ainiyah. Najis ainiyah itu wujudnya wonten. Contoh, sing ojo najis ainiyah itu dilarang dengan kata apa? Kalau telek kena awak, jarang itu. Kan otot sedikit. Ada bekas-bekas haid, bekas-bekas wilada, bekas nifas kan kok enggak. Nah, kok wujudnya wonten wujudnya asli. Itu nggak boleh saat basuhan mandi. Harus dibersihkan terlebih dahulu. Lagi harus menggunakan gosrani atau dua basuhan. Berarti kadesnya dan kok wonten kamu nanti wonten darah kayak di sini ada sedikit. Itu dibersihkan lebih dahulu. Kadang pun itu buatan sudah. Nah sedangkan ini menjadi fardu wajib dilakukan. Itu nomor pertama niat, nomor kedua menyerahkan kadang-kadang saya gambarkan najis pun telah itu letong. Ya lah ya. Dari yang dimakan najis ini yang itu adalah bentuk darah. Nah darah untuk dihilangkan dulu, dibersihkan, diapakan? Dihindarkan dan dinari fardu. Sanksi paham ya? Nah baru resik, baru diapakan? Di mana nih? Itu wajib fardu. Yang nomor 3, meratakan air ke seluruh rambut, tubuh dan kulit yang tampak. Yang paling penting dalam masalah ini, itu meratakan ini menyempurnakan kabeh. Berarti dalam rambut atas, bagian kuping, wajah, seterusnya ini kan jika ngapain? Berarti wajib boleh. Tak free, misalnya nomor ini wajib. Akhirnya mandiku ini tinggal lagi. Nah, sikit lagi sempit-sempitan. Oh, paling sering sempit-sempitan. Sempit-sempitan kamu dan bokong, congkaran, itu beriki. Itu bener cuma ada kok. Kadang nggak kok basuh. Nah, kalau basuh ini ngadil kok. Akhirnya mandi ini buatan. Akhirnya mandi buatan sambung dunia buatan saya sholatnya buatan. Itu sih hati-hati. Jadi sempitan apa-apa ini tidak akan dikosorin. Dicari no, nah ini pun diingat kan, paham ya? Jadi kalau yang kumpul suntikan sebagainya itu yang agak paham ya? Mandi kape, di surah kape, tidak no, itu. Akhirnya mandi itu dinikmati ya. Kadang itu, mungkin cerita. Ngambil atau dan fakir dan gambar diterima. Orang ini kurang disuruh, tapi melakukan maksiat itu susah. Orang aku sakit kepala. Paham kan? Oh,
jual lampu sak koper. Iya. Lampu sak koper itu kan pundi mana? Oh, dolan apa? Rambut sak koper. Lampu sak koper itu kan. Nah, itu pintar ya. Koper. Oh, mau nonton wedok yang ekstrim itu jualan rambut. Tapi macam ini. Baru ruangan itu yang itu mati. Tapi kebutuhan di rumah yang mendesak. Aku itu sebenarnya kemarin itu mungkin seperti itu. Baru mandi, itu gimana bermandi? Ini yang harus dilakukan itu. Lagi mandi itu seperti di tengahnya dalam kita ini. Ini ternyata dusun itu hilang. Ini dusun apa nih kan dusun begitu dari mana kok? Hilang. Yo anak awet kan ada yang aman itu di tengah itu siapa nih? Waktu ditiru nggak ada. Begini contoh, masih di apa? Kalau jenengan nikmati mandi, itu dilarang khusus-khusus dengan alam air itu sakit di satu. Mana contoh ada selatan? Waktu tiang wedok di bawah besar, kalau itu dilarang itu apa? Mandi, semua tuh mandi. Akhirnya kok orang lima dalam satu hari itu mandi di mana? Tapi akhirnya bisa dikejar. Ini berjalan dilarang jenengan sih mandi. Dinikmati, buatan usah buatan usah terburu orang maling itu kalau adus biasa nih kalau adus biasa saya kan juga nganggur terlalu cantik cari darah itu buatan masalah tapi ini urusan yang kali mandi besar tujuh dua hati kami ini tentang fardunya mandi. Besok Ahad kita lanjutkan dan kesunahan mandi. Jadi kita kalau udah pas dari putih itu kita ya orang kalau luar daripada belum memang awal lagi. Kalau ngajar seperti kawan, tapi lalu kita terperinci malah salah penjelasan. Ini kan pas mungkin 3 kali malah kan 2 dari sholat itu. Semoga mungkin ada yang ditanyakan kita diskusi bersama. Saya Ustaz, ini untuk masalah mandi wilada sama mandi nifas itu ya. Nah, ketika orang melahirkan itu sesar ya Ustaz ya, sesar. Jadi sesar itu kan dia nggak tahu keluar wiladahnya itu kan nggak tahu. Jadi otomatis kan nggak mandi wilada. Terus setelah itu, setelah sesar, Oke. Ini untuk melahirkan karena sesar. Nah, sesar itu kan dia itu nggak tahu kalau itu keluar darah wilada. Nah, katanya darah wilada itu kan keluarnya bersamaan dengan keluarnya bayi. Nah, dia itu nggak tahu darah wilada itu kan otomatis dia nggak mandi wilada. Terus setelah itu nifas. Nah, nifas itu ketika nifas dia itu juga masih belum sadar dari setelah sesar itu. Istilahnya itu belum pulih dari sesar. Karena sesar itu, luka sesar itu paling minim itu 4-5 hari baru boleh kena air. Nah, jadi dia itu tidak menangi antara mandi wilada sama mandi nifas. Nah, itu bagaimana? Terus setelah 1 minggu pulang dari rumah sakit itu ada yang mengatakan, orang tuanya mengatakan gini, ya itu mandi wiladah, gitu dikatakan mandi wiladah karena sudah boleh kena air lukanya itu. Apa itu mandinya sah atau bagaimana? Dan juga tidak melakukan tayamum. Terima kasih. Monggo yang lain. iya. Sini itu di sebelah utara selatan. Kalau sungai kurang. Kalau bahasa itu jawab kita fair ini kalau jawab sebenarnya ini masalah yang saya pahami sesar. Biasanya itu kan kalau mandi wilada, bersuh wilada atau nifas, tapi dalam kondisi yang itu perempuan tidak memimpikan itu apa? Mandi. Tapi di dalam kesadaran itu perwakilan diri. Oh, pengeluaran yang sepai saling terlindungi itu ngengkel untuk mandi. Sedangkan kalau mandi wilada itu kan bahasanya itu menjadi solusi apa? Dan yang ini kalau dibutuhkan oleh tangan rumah dan itu kita pesan dengan batas waktu waktu yang disemerani minggu 4 hari 5 hari saat usia melahir
melahirkan. Sedangkan wiladah itu sahabat ini melahirkan. Nah, dan tidak boleh tayamum. Pulau jawab dalam domain kita baca ini pulau ahli. Ternyata dalam masalah ini, kalau perempuan dalam posisi tidak mampu untuk melakukan mandi, syariat itu diserahkan ghairu mu'tadil. Ghairu mu'tadil keluar tidak aprahi desenovansi di dalam pengamatan dalam bentuk masalah ini di dalam kita baca ini itu kewajibannya adalah bintisifa'i alaih bisa. Jadi kewajibannya adalah sekali perempuan sudah mampu untuk melakukan apa? Mandi. Ini berbeda. Tapi kalau terlihat bisa ada dua kelas ulama diperinci. Yang pertama orang kewajiban mandi. Kewajiban mandi itu berarti ketika orang itu mampu untuk melakukan mandi. Yang tidak ada kewajiban tayamum. Si nomor kali kalau tidak ada kemampuan mandi boleh diganti dengan tayamum. Itu ternyata di sini. Berarti kalau dalam dua ibarat ini kajian-kajian itu berarti bisa disebutkan kalau orang nanti yang sesat yang belum ada kewajiban mampu gara-gara perubahan dan lain-lainnya itu masih belum boleh terkena air, maka seyudani mampu nih itu adalah ketika boleh terkena air. Jangan dipaksa. Gitu. Kalau dipaksa bisa akan sih. Dan saya sih berdilarang ya. Kenapa ini perempuan ini kan kena lorong ini kan terus akhirnya kemajuan anaknya orang gelem nyusoni orang gelem apa nurokno orang gelem negeri sekarang akhirnya warasin sak minggu dari sabu bulan dan majuan ini besar dalam masalah seperti itu maka yang penting adalah ketika mampu untuk apa untuk mandi itu alim sama dulu ya untuk niatnya mungkin untuknya langsung apa nunggu niat mandi waktu menunggu ya Pak lampunya oh maksudnya pun ketika niat mandi itu nopo pas ketika mandi itu pas walau iradah benar pas lampu mandi niatnya wiladah oh oke berarti kita sakit pulang berarti bagaimana kalau bentuknya ini mandinya itu kan kewajiban wilayah tapi belum mampu teman mandi di dalam pas mampu nih itu baru nih mandi yang dihukum itu mentawaran dulu itu bersamaan dengan apa? Bakso anggota berarti ini yakin buatan asal di azam itu disejurkan awal Niat duluan. niat duluan niatnya sama apa sampai tapi makanya niatnya baru ketika mandi niatnya dua apa satu setengah jadi satu mau kaitan kalau gambarkan niat sesuai dengan sholat kalau sholat itu ono istilah azam itu apa? Berarti ketika sudah berpuluh waktu sholat kok jenengan boten ngelakoni sholat niku dia masih ada tanggungan dan tanggungan itu boten ono sesuatu hukumnya itu pun dosa akhirnya itu azam itu ya Allah mesti kalau melakukan jembolo masuk asar jam telu tak ngelakoni jadi azam itu belum kewajiban tanggungan nah dalam masalah ini niatnya bosnya tadi tidak ada azam pokoknya sepenting masuk dasar dilampaui berarti itu baru musati belum orang yang mampu untuk melakukan mandi sehingga dalam posisi ini niatnya cuma satu ketika dalam posisi mandi amin monggo yang lain yang sebelah sana yang di kamar meeting ini monggo surat diterima. Nuwun sewu. Apabila dalam keadaan istihadhah, berarti istihadhah ini karena apa? Karena yang keluar berarti orangnya haid melebihi dari
hari. 15 hari itu dinamakan darah Istihadah. Istihadah itu kotor, darah penyakit. Apabila dalam keadaan istihadah sedang dalam perjalanan yang membolehkan sholat jamak qashar, apakah untuk wudhunya bisa langsung buat 2 sholat fardu sekaligus atau 1 wudhu untuk 1 sholat fardu? Itu apa ya? Kalau jawabnya boleh ibaratnya boleh saya. Nih, saya kasih foto itu berkulit juga. Itu apa ya ini? Nih, itu kan mantap orang ini. Ini apa ya? Yang kedua, itu apa ya? Ini para buku. Jika bab air kamar mandi kurang dari 2 kolah, tapi airnya mengalir secara terus-menerus, sedangkan air yang mengalir secara terus-menerus itu didahului terus-menerus dihukumi suci. Apakah air yang masuk pada bak atau tetesan wudhu menjadi air yang mustakmal? Berarti air ini kurang dari 2 kolah. Kurang 2 kolah tapi orang jari itu pilih. Orang keran itu terus medal. Tapi kalau secara hukum ini mahkum arahnya dihitung berikut. Nopo kok pas kalau bagian itu yang airnya kurang 2 kolah, itu jadinya air. Contohnya nyata, gampang ini pun air tenggone bergotan sungai-sungai yang ada ini. Ini kan waktu jadul yang alir terus. Kalau kita hukumi bentuk mahkum arah tempatnya, itu 2 kolah lebih dari 2 kolah. Tetapi dalam masalah kalau orangnya jari mak, air itu apa jenis mengalir terus seperti itu, maka nanti bisa dihukumi menjadi air yang bonus. Karena apa? Karena kalau ditampol, diwadahi di mahkum air maka itu sudah mencukupi dari 2 kolah. Tetapi kan tempatnya mawon sudah mencukupi. Amin. Kalau masalah seperti itu, kalau ikut dalam gambarnya kitab aku mungkin mutas, bukan nihai mutasnya, tapi doku mungkin mutasnya itu dijelaskan dalam masalah itu. Kalau orang makan yang kurang 2 kolah di dalam orang jadiul mak, itu air yang tinggi terus. Gambaran itu orang lanjut itu kalau diukur itu tidak sampai 2 kolah total. Tapi itu orang air terus yang kalau, dan kemudian netes dari tempat di bawah. Tapi orang jadiul air itu mengalir terus sampai. Tapi Nubuli Mutas mengatakan bahwa itu tidak dinamakan air mustakmal. Dengan logikanya, kalau nanti air itu dikumpulkan menjadi 1, sudah melebihi dari 2. Amin. Dan itu simulasi sepakapi dalam Nubuli Mutas. Ngomong sih dari sepakat cuma tadi itu. Airnya jari, airnya mengalir. Walaupun wonten airan kados keran, sehingga terus wonten. Jadi itu pun diucap wonten. Berarti kalau makannya tempatnya itu kadosnya wonten sampai dihitung 2 kolah. Tetapi ada jadul maknya. Ono air sing mengalir. Cara logika beliau menyimpulkannya dalam bentuk itu kalau air itu sudah dikumpulkan, berarti kan sudah sampai 2 kolah. Tapi dari bajuri itu buat kita tentara analisanya. Kalau air yang jariu itu kan berarti orang air yang rusak atau nanti sudah hilang kan? Juga digeser dengan air yang juga mengalir tersebut. Jika dalam posisi seperti itu makan yang nantinya orang jariu mak air yang mengalir, kalau ini semarap pulang nih, tentu Universitas itu mengatakan bahwa kalau ada air rusak yang jatuh itu diberi buatan boleh untuk digunakan untuk bersuci. Kalau airnya kejatuhan najis, misalkan ya seperti itu tadi ya, ada air mengalir kan juga ada airnya mengalir pulangnya terus itu kejatuhan cicak ya, airnya cicak itu kan mengalir ya, itu gimana? Apa itu juga? Kalau nanti merubah dari sifat air, kados bumi, warna pun, kok sampai berubah dalam masalah itunya, maka mutarajis. Ambil.
Tapi kalau nanti tidak sama jari nih, kalau benten kalau cuma batang kok melebet, berarti mau tanah tapi kalau jarinya airnya apa? Yang mengalir. Kalau dengan jari air yang mengalir dalam posisi seperti itu, kok tidak sampai merubah dari warna air, bahwa beten apa? Berubah, warnanya beten berubah, rasanya beten berubah, saling itu dengan itu. Maka nanti air itu tidak dulu tinggal diambil kok. Kalau jari dulu ya. Tapi kalau nggak ada jarinya maka otomatis diberi loh. Benar. Tapi kok berubah, suwe masuk mirip terus tapi aku makanya berubah dari budak. Lu dari keruk, mau dia atau pasien atau baterai akhirnya dari tanah dengan diberi pengawan ya. Bahwa yang itu yang sebelah timur monggo saya balik angkat. Untuk yang sebelah ini mau PN nih di sini dibagi fungsi nomor bepergian mau. Kalau dengan kita ya anak ini kok proses berangsal kan? Dia mantan saya mau mengatakan asal kali. Monggo yang lain di tangan-tangan. Kalau sudah tulis nama bukan apa. Saya sungkan izin awal, tapi akan dipanggil. Itu masih urusan dengan mandi. Dan dia boleh pakai tak. Kamu kok tulis surat? Boleh jadi mungkin memiliki manfaat, memiliki barokah, dan paling istiqomah di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'ufana bibarakatihi wahdinal husna bihurmatihi wa amisna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'ufana bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'ufana bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi wa tudru ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi wa tudru ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi wa tudru ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.